Apakah ada teman-teman kalian yang tidak hadir? Semoga kalian sehat semua ya, amin ya robbal alamin. Ibu akan mengabsen satu persatu dan ternyata hadir semua, alhamdulillah pada sehat. Nah, sebelum ibu mulai pelajaran, hayu kita semua berdiri untuk melaksanakan permainan sebelum belajar dimulai. Nah, kalau misalkan ibu bilang tepuk tangan satu kali, kalau dua kali, dan kalau tiga kali ya, dan harus fokus. Nah, yuk siap ya, mulai 1, 2, 3, tepuk tangan 1 kali, 2 kali, 3 kali, 1, 2, 3. Oh iya teman-teman, ibu mau nanya, pelajaran minggu lalu ada yang ingat tidak? Kalau ada yang ingat, acungkan tangan. Saya bu. Nah, coba tentang apa yang minggu lalu belajar dengan kalian? Nah, oh iya bu, ini bu, tentang apa yang kita ketahui tentang Pancasila. Nah, baik, terima kasih untuk yoga, tepuk tangan. Ini ibu akan menjelaskan materi tentang cara pandang para pendiri negara tentang rumusan Pancasila sebagai dasar negara. Nah, ibu udah menuliskan tujuan pembelajaran. Yang pertama itu ada peserta didik mampu menganalisis cara pandang para pendiri negara tentang rumusan Pancasila sebagai dasar negara. Nah, yang kedua itu ada peserta didik mampu menganalisis fungsi dan kedudukan Pancasila sebagai dasar negara, ideologi negara, dan identitas nasional. Nah, sejarah dirumuskannya Pancasila sebagai dasar negara adalah diawali gitu dengan pembentukan Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia, yaitu yang disebut BPUPKI. Nah, BPUPKI adalah organisasi yang harus gitu dipenuhi sebagai negara merdeka gitu. Pancasila itu dirumuskan dalam sidang pertama, yaitu BPUPKI. Nah, sidang pertamanya sudut dilaksanakan pada tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 1945. Nah, para sidang pertama BPUPKI itu Supomo, Muhammad Yamin, dan Soekarno. Nah, menyampaikan gitu beberapa usulan tentang falsafah atau dasar negara. Ini didasarkan pada arahan Ketua BPUPKI, Rajman Wedioningrat. Nah, pada pidato pembukaan sidang, Rajman mengatakan gitu bahwa untuk mendirikan negara yang merdeka maka dibutuhkan dasar negara. Nah, usulkan dasar negara Muhammad Yamin itu tanggal 29 Mei 1945. Nah, Muhammad Yamin itu menyatakan usulan dasar negara itu secara tertulis pada ketua sidang dan secara lisan. Nah, ini anak-anak Muhammad Yamin, ibu lanjutkan ya. Usulan lisan itu yang pertama itu ada pri kebangsaan, yang kedua itu ada pri kemanusiaan, yang ketiga ada pri ketuhanan, dan keempat itu ada pri kerakyatan, dan kelima itu ada kesejahteraan rakyat. Nah, yang usulan tertulisnya itu yang pertama ada ketuhanan yang Maha Esa, yang kedua itu ada kebangsaan persatuan Indonesia, yang ketiga itu ada rakyat kemanusiaan yang adil dan yang beradab, yang keempat itu ada kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat bijaksanaan dalam keseluruhan, yang terakhir itu ada keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Yang kedua itu ada Supomo. Nah, usulan dari dasar negara Supomo tanggal 31 Mei 1945 itu, menurut Supomo, negara Indonesia merdeka adalah negara yang dapat mempersatukan semua golongan dan paham perseorangan. Nah, serta mempersatukan diri dengan bangsa berbagai lapisan rakyat. Selanjutnya di bawah ini itu usulan dasar negara yang menurut Supomo yang pertama itu ada
persatuan, yang kedua itu ada kekeluargaan, yang ketiga itu ada keseimbangan lahir dan batin, yang keempat itu ada musyawarah, dan yang kelima itu ada keadilan rakyat. Nah, Supomo turut menegaskan gitu bahwa segala Indonesia merdeka bukan negara yang menyatukan dirinya dengan golongan terbesar dalam masyarakat, serta tidak menyatukan dirinya dengan golongan paling kuat. Nah, itu ada Insinyur Soekarno. Nah, usulan dasar negara Soekarno tanggal 1 Juni 1945 itu, Soekarno itu menyampaikan pidato mengenai dasar negara Indonesia. Nah, merdeka pada tahun 1 Juni 1945. Nah, ia memberikan usulan yang berbentuk Philopis Gordels atau Weltanschauung. Nah, yaitu fundamen filsafat pikiran jiwa hasrat yang sedalam-dalamnya demi mendirikan negara yang kekal abadi gitu kan. Nah, Soekarno itu mengatakan usulan dasar negara dengan sebutan Pancadharma. Nah, lalu dengan anjuran para ahli bangsa, rumusan dasar negara yang diusulkan Soekarno ini dinamakan Pancasila. Nah, yang pertama itu ada kebangsaan Indonesia, yang kedua itu ada internasional atau peri kemanusiaan, dan yang ketiga itu ada mufakat atau demokrasi. Nah, yang keempat itu ada kesejahteraan sosial, dan yang terakhir itu ada ketuhanan yang Maha Esa. Sekian materi yang Ibu akan sampaikan, dan sekarang waktunya bagi kelompok ya. Jadi anak-anak, Ibu akan membagikan 5 kelompok. Nah, setelah kelompok dibagi menjadi 5, nah, mengambil pertanyaan yang siap gitu oleh guru, oleh Ibu. Nah, kemudian setiap kelompok itu secara bergilir mempresentasikan hasil jawaban dan ditanggapi gitu oleh kelompok lain sampai semuanya gitu kan. Nah, kelompok ini mendapat giliran setelah Ibu menyimpulkan jawabannya. Ibu mau nanya lagi kepada teman-teman, nah, apakah pelajaran hari ini menyenangkan? Apa alasannya? Nah, Ibu memberikan kesempatan kepada siswa yang mau berpendapat. Yang dapat Ibu sampaikan. Nah, mohon maaf bila kalau ada kesalahan kata. Minggu depan kita bertemu lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.